Halo, aku Rifli Mubarak, seorang pemuda asal Palu yang sekarang sedang berkuliah di University of California Davis melalui program beasiswa Indonesian International Student Mobility Award oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Aku ingin sedikit sharing melalui video ini tentang apa saja sih yang telah aku internalisasi selama berada di sini. Aku merasa bahwa kesempatan yang aku dapatkan saat ini masih terasa seperti mimpi. Bertemu dengan beragam perangai manusia, kebiasaan baru, sistem pendidikan, dan masih banyak lagi yang mendorong aku untuk meneropong lensa dunia dalam berbagai aspek secara holistik. Kemudian aku di sini menjalani perkuliahan seperti biasa, memulai hari dengan sarapan buatan sendiri, olahraga, ambis di perpus, ikut internship di California Public Interest Research Group untuk mengampanyekan isu-isu lingkungan kepada mahasiswa UC Davis, tes COVID seminggu sekali, dan mengeksplorasi diri dengan banyak berkontemplasi atas hal-hal yang aku maknai sepanjang perjalanan hidup yang masih belum tahu selanjutnya akan berlabuh di mana. Ya, hidup penuh dengan kejutan. Aku juga sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan ini. Karena ketakutan terbesarku di mana saat di masa tuaku nanti, aku menyesali hal-hal yang tidak aku lakukan di masa muda. Aku rasa pengalaman yang aku jalani sekarang tidak akan menghadirkan rasa penyesalan itu dan justru membuat diriku di masa depan tersenyum melihat foto diri sendiri yang menjadi kenangan seumur hidup. Pelajaran berikutnya, hal yang aku sadari khususnya belakangan ini terkait rasa insecurity mengenai kapasitas diri sendiri. Aku sempat bercakap dengan salah satu teman di sini bahwa orang-orang yang ada di dalam kelas semuanya hebat-hebat, sehingga aku merasa inferior dan takut untuk berargumentasi di kelas. Ya, begitulah rupanya bisikan di dalam diri yang selalu datang berkunjung. Namun, dia juga mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama. Dan aku betul-betul kembali diingatkan dan menyadari bahwa perasaan-perasaan minder seperti itu dimanapun dan kapanpun bukanlah sesuatu yang eksklusif di dalam diri kita sendiri. Kita hanya bisa menekan perasaan itu, lakukan yang terbaik menurut kita, itu sudah cukup. Dan jangan biarkan self-limiting beliefs menghambat segala potensi yang sebenarnya bisa dipancarkan. Begitu penting pula dengan prinsip diri sendiri di saat aku ingin melakukan sesuatu. Aku merasakan kekuatan diri untuk memegang prinsip yang memang benar-benar menjadi kompas di saat kanan kiri berkomentar. Yah, jangan terlalu ambis lah, atau mimpimu ketinggian, dan lain-lain. Semua itu sudah sering dilontarkan sejak SMA, walaupun ujaran-ujaran tersebut tidak bermaksud buruk untuk menjatuhkan. Tapi aku sadar, dengan nekat mencari jalan baru yang terkadang tidak diambil oleh orang lain karena risiko dan kemungkinan berhasilnya sangat kecil, justru itulah momen menuju gerbang kesempatan baru selama prinsip dan usaha berjalan dalam satu garis lurus. Aku merasakan bahwa dengan yakin pada diri sendiri dan melukiskan perjalanan hidup yang kebanyakan tidak diambil oleh orang lain karena rasa ragu dan pesimis di awal, justru menjadi life-changing experience bahwa hidup itu bukan tentang menang dan kalah, gagal dan sukses, tapi tentang mencoba hal-hal baru dan mengungkapkan kejutan-kejutan hidup di masa depan. Aku di sini bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan atau menyalurkan emosi secara jujur. Karena kadang aku sendiri tuh sangat avoidant dulu ya. Jadi mungkin teman-teman yang relate, kalau misalnya menjauh dari konflik, itu akan membuat sebuah situasi atau kondisi menjadi lebih baik karena kita menghindari konflik-konflik itu. Dan juga mungkin buat teman-teman yang susah berkata tidak gitu, people pleaser, itu seperti apa ya? Menurutku aku di sini belajar untuk bisa lebih mengutarakan apa yang aku rasakan secara jujur, marah boleh, gak usah dipendam gitu. Dan itu membuat kita lebih terus terang satu sama lain gitu, menciptakan hubungan pertemanan yang lebih konstruktif, dan aku ngerasa itu lebih sehat juga secara mental gitu. So, yeah, I think it's kind of my self-discovery throughout the process studying at UC Davis. Dan juga di sini kan kita harus belajar straightforward juga, to the point. Kalau misalnya marah, kalau misalnya ada sesuatu yang kita gak suka, gitu, kita harus langsung bilang gitu. Gak banyak basa-basi kalau misalnya kita gak enakan dan lain sebagainya. Jadi aku benar-benar belajar untuk bisa mengutarakan ekspresi atau emosi secara jujur. Dan itu sangat bermanfaat sih buat hubungan pertemanan ke depannya. Dan kalau kita sudah melalui sebuah konflik,
itu justru kita lebih mengenal kepribadian, lebih mengenal secara dekat tentang mengelola emosi itu seperti apa sih sebenarnya. Hari berikutnya, satu mimpi lagi yang terkabul. Aku datang mengunjungi Stanford University. Atmosfer dan energi di bawah matahari Palo Alto memberikan optimisme untuk bisa kembali ke sini suatu hari nanti. Kemudian dengan menghayati perjuangan di masa lalu dan bisa hadir di titik ini, ada satu pembelajaran yang aku petik, bahwa terkadang keberuntungan itu perlu dikejar dan dicari, yang merupakan hasil konstelasi perjuangan yang saling berkaitan satu sama lain. Kita lagi di Stanford, dan ini lagi Thanksgiving week. Perayaan Thanksgiving, jadi agak sedikit sepi ya, pokoknya kurang ramai lah hari ini. Dan ini sekarang lagi ke Memorial Court. Itu salah satu tempat ikonik di Stanford. Aku juga sangat bersyukur dikelilingi oleh teman-teman ISMA UC Davis Awardees yang sangat suportif dan saling mengerti satu sama lain. Dengan 17 warna karakter yang berbeda-beda, aku belajar untuk menjadi diri sendiri dan bagaimana cara bersikap sesuai kondisi. Tujuan berikutnya, kami berkunjung ke UC Berkeley, tetangga UC Davis. Aku tertarik dengan arsitektur UC Berkeley yang klasik dan menawan, khususnya dengan law school-nya yang menempati peringkat 9 Best Law Schools 2022 berdasarkan pemeringkatan US News. Waktunya pulang, kembali ke UC Davis. Di UC Davis ada pertunjukan wayang Bali yang tentunya kami sebagai orang Indonesia yang menyaksikan pertunjukan itu sungguhlah bangga. Terlebih lagi dengan antusiasme warga Davis yang penuh kuriositas mengikuti alur cerita Mahabharata diiringi dengan penggunaan bahasa Kawi. What are your comments and impressions towards the performance? This is the first Balinese performance that I ever learned, and I learned from the same teacher as Larry. So it's very fun for me to see after probably 40 years the lakon that we first studied with Sumandi. He was in Indonesia at the time, and I was studying back in the U.S. in San Francisco with Sumandi. So, nostalgia. Oh, nostalgia. And then I think you may give 3 words. 3 words. Yeah, 3 words. Bagus sekali, luar biasa. Thank you so much. Yeah. So how about your comments on the performance? I really liked the performance. It was amazing. I like how there was like music, kind of like accompanying whatever was going on. Okay. I thought it was very pretty and how delicate everything was. Yeah. And like the intricate details of the shadow puppet Yeah. as well. You may give 3 words to the performance. Intriguing? Yeah, in 3 words. 3 words? Okay. Is it hard? It was definitely an experience. Experience. Begitulah refleksi dan beberapa cerita perjalanan selama di California yang aku tuangkan dalam video ini. Terus semangat meraih mimpi, teman-teman.